Memori dan cara kerjanya. Pengertian. Memori atau internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Berikut merupakan beberapa jenis memori internal. RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, semua data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak, dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, dalam ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS. Basic Input Output System atau ROM BIOS. Selanjutnya adalah SRAM. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan translator tanpa kapacitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, menyimpan data hasil pemrosesan, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Berikut beberapa karakteristik memori. Lokasi memori. Memori internal yang sering disebut dengan memori fisik, primer atau utama, terletak dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Kapasitas memori biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Satuan transfer. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang termasuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Berikut penjelasannya. Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dalam panjang instruksi, kecuali fax dan V-Ray 1. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri atas sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori terdapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecah menjadi urutan-urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Informasi yang disimpan dalam satu sel itu adalah yang disebut dengan byte. Memori bisa dihapus dan ditulis berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal basis 16. Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapacitor dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal yang paling umum adalah RAM, Random Access Memory, yang mampu menyimpan data sementara secara optimal.
Dikarenakan dengan mengambil dan menyimpan data dengan cepat, penyimpanan data sementara pada memori internal dibutuhkan aliran listrik. Artinya, komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun akan menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS dari ROM dan kontroler memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi, data tentang perangkat penyimpan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dalam hard drive ke sistem RAM, sehingga kemungkinan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Memori internal kemudian bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM dan ROM. Dengan CPU sebagai mediatornya, beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputer dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Topik kedua adalah software. 1. Pengertian perangkat lunak atau software menurut para ahli. Menurut Wilman dan Ryan mengatakan bahwa software memiliki sifat maya yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat terlihat secara fisik. Akan tetapi fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh usernya. Menurut Melvin Shafrizal Daulay, software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Menurut Roger S. Pressman, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Menurut Wiwit Siswotomo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak adalah sebuah nyawa dari komputer atau hardware. Karena tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. 2. Jenis software berdasarkan fungsinya. 1. Sistem software. Sistem software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contoh sistem software adalah sistem operasi Windows, Mac OS, dan lain-lain. Dan disk operating system atau DOS. Sistem operasi adalah software yang melakukan instruksi-instruksi dasar terkait manajemen software lainnya dan manajemen perangkat keras, contoh Windows, Mac OS, dan Linux. Driver adalah software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Utilities adalah software yang berfungsi untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemeliharaan dan perbaikan suatu hardware atau software lainnya, misal low level format dan antivirus. 2. Application software. Application software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna. Misalnya pemenuhan kebutuhan untuk memutar media Windows Media Player, membuat dokumen Microsoft Office, dan edit foto Adobe Photoshop. Yang ketiga adalah malicious software atau malware. Merupakan software yang dibuat untuk melakukan instruksi terkait merusak sistem komputer atau pencurian informasi pengguna. Misalnya, akun pribadi dan rekening bank. Beberapa contohnya adalah virus komputer dan program phishing atau penipuan. Keempat adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, dan Fortran. Selanjutnya adalah bahasa generasi keempat. Bahasa pemrograman generasi keempat
merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming. Contoh software ini adalah Visual Basic, NLP, dan Visual C++. Cara kerja software system. Software system bekerja di balik layar. Kapanpun seseorang mengoperasikan komputer, saat itulah software system bekerja tanpa disadari. Software system secara otomatis bekerja saat seseorang menyalakan komputer dan tetap berjalan selama seseorang mengoperasikannya. Selanjutnya, cara kerja aplikasi sistem. Aplikasi dapat beroperasi dengan mengandalkan sistem operasi, di mana sistem operasi bertindak sebagai perantara antara hardware dan software. Pemutar media, lembar kerja, dan pengolah kata merupakan beberapa contoh perangkat lunak yang terkadang digabung menjadi satu. Perangkat lunak atau software yang digabung menjadi satu ini disebut sebagai application suite. Selanjutnya, cara kerja malicious software atau malware. Malware menyebar melalui jaringan-jaringan komputer yang terhubung ke internet. Malware bisa muncul dari spam email, link yang tidak jelas, software gratisan, atau yang lainnya. Malware tidak dibuat oleh sembarang orang. Mereka para pembuat malware biasanya orang yang sudah sangat paham tentang seluk-beluk dunia komputer. Mereka yang menguasai banyak bahasa pemrograman, mereka menguasai sistem keamanan komputer, dan juga mereka menguasai sistem jaringan komputer lengkap dengan berbagai protokolnya. Seringkali, keberadaan malware ini tidak disadari. Malware sering menyusup dan menyerupai program-program yang bersih. Efek buruk dari perangkat yang terinfeksi malware ini adalah perangkat bisa lumpuh. Jika server yang terkena, maka bisa jadi malware tersebut mengambil alih kendali pada server. Banyak orang yang membuat malware untuk mencuri data. Selanjutnya, cara kerja bahasa pemrograman. Ketika huruf A diketikkan dari keyboard, maka arus listrik dialirkan ke keyboard controller. Di keyboard controller inilah proses pengkodean dari A ke 01000001 itu terjadi. Selanjutnya, karena ada data di keyboard controller, maka interrupt controller akan bekerja untuk memberitahu kepada prosesor. Setelah itu, prosesor akan mengambil data dari keyboard controller tadi untuk selanjutnya disimpan sementara di RAM. Serangkaian perpindahan arus listrik ini disebut dengan input. Untuk outputnya, pertama prosesor akan membaca data dari RAM, lalu interrupt controller akan mengirim sinyal ke device lain bahwa ada arus listrik yang dialirkan oleh prosesor. Selanjutnya, data yang dibaca oleh prosesor tadi dikirim ke VGA card. Di VGA card ini, kode 01000001 diubah menjadi kode grafik atau huruf A. Dan grafik huruf A itu ditampilkan di monitor. Begitu kurang lebih proses input dan output yang terjadi.